Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan MATLAB dan Simulink untuk sistem kontrol, ada baiknya kita pelajari dulu pemodelan sistem kontrol di MATLAB ini, dimulai dengan bagaimana memodelkan motor DC. Nah, ini contoh motor DC yang sehari-hari mungkin atau sering kita jumpai mungkin di laboratorium. Ini misalkan motor DC yang biasa kita gunakan mungkin di robot mungkin, atau mungkin di motor-motor kecil untuk menggerakkan ban berjalan. Dan yang sebelah kanan ini adalah motor industri yang dia memiliki gear di sini, gear reduksi. Motornya juga cukup besar untuk menggerakkan benda-benda yang memerlukan yang torsinya besar. Motor ini juga biasa kita lihat, kita jumpai di motor wiper mobil atau pintu mobil. Di pintu mobil ada yang untuk menggerakkan jendela, power window. Biasanya juga menggunakan motor-motor seperti ini, motor DC yang sudah dilengkapi dengan gear reduksi. Oke, kita mulai dengan model motor DC. Kalau kita modelkan motor DC secara rangkaian listrik dan rangkaian mekanik, kita bisa lihat rangkaian motor DC secara pemodelan adalah seperti ini. Karena motor DC terdiri dari lilitan, lilitan itu biasanya tidak ideal, sehingga dia pasti ada resistansinya. Ya, sehingga ada resistansi, ada induktansi. Pada saat motor berjalan, rangkaian akan timbul yang namanya GGL balik. Nah, di sini ada GGL balik VB. Sehingga kalau kita analisis rangkaian loop tertutup ini, di dalam analisis fungsi Laplace atau frekuensi, berarti induktor ini harus kita jadikan impedansinya yaitu SLA, sehingga loop tertutup ini menghasilkan persamaan EA S sama dengan RA ditambah LA S IA S ditambah VBS. Itu di rangkaian listriknya. Nah, gaya gerak listrik balik itu apa? VB itu sama dengan apa? VB itu kita ingat di dalam pelajaran tentang magnet ada hubungan tegangan terhadap kecepatan motor. E sama dengan BLV. Ini yang pernah kita pelajari waktu fisika di SMA mungkin. Nah, karena di sini motor yang kita pakai, berarti V ini adalah kecepatan putar, sehingga rumusnya menjadi E atau VB itu sama dengan BL omega. BL ini adalah suatu konstanta, kita sebut saja KB, konstanta ya KB ya. Omega ini kalau kita jadikan Laplace menjadi KBS theta S, karena omega itu adalah turunan pertama dari posisi sudut. Sehingga kita
bisa dapatkan persamaan kedua. Lalu kemudian yang sudah diterangkan pada saat pelajaran sebelum UTS, kita bisa tahu bahwa torsi di sini itu sama dengan J M S kuadrat ditambah DM S DM ini tidak pakai ini ya, DM S theta S. Ini adalah persamaan gaya-gaya yang ada di mekanik motor. Nah, lalu terakhir adalah hubungan antara torsi motor terhadap arus yang diberikan ke motor. Ini kita ketahui torsi motor semakin besar semakin besar juga arusnya secara linear, sehingga kita bisa tetapkan juga persamaannya konstanta torsi motor misalkan dikalikan dengan IA. Nah, dari keempat persamaan ini satu, dua, tiga, empat, ya, kita bisa substitusikan sehingga kita bisa mendapatkan hubungan atau fungsi transfer. Nah, ini fungsi transfer atau si GS ini theta MS terhadap EAS. Jadi kita bisa dapatkan fungsi transfer sudut, outputnya sudut terhadap tegangan yang diberikan ke motor. Nah, kalau kita tuliskan dengan lebih jelas kira-kira seperti ini. Di sini ada 4 persamaan, saya tuliskan saja. Ini adalah persamaan 1 misalkan. Ini adalah persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Maka kalau Anda substitusikan keempat persamaan ini, Anda akan menghasilkan fungsi transfer theta M terhadap EAS adalah seperti ini. Nah, di sini kalau Anda lihat sistemnya adalah merupakan sistem orde 3. Ya, sistem orde 3. Kenapa orde 3? Karena ini kalau kita buat persamaannya theta M terhadap EAS, jika Anda lanjutkan ini persamaan ini menjadi theta M terhadap EAS, kita bisa mendapatkan ini persamaan ini akan ada di bagian penyebut, ya, di bagian penyebut. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi pangkatnya S-nya itu adalah ini, LAS dikalikan JMS kuadrat. Jadi nanti kalau Anda selesaikan pasti di sini ada LA JMS pangkat 3. Nah, inilah yang kita sebut, oh berarti sistem ini adalah sistem orde 3. Dan sistem orde 3 kemungkinan untuk analisis lebih lanjut akan sulit untuk dilakukan analisis, kecuali kalau kita bisa menggunakan bantuan MATLAB misalnya. Tapi kalau untuk analisis yang secara tertulis akan sulit, karena kalau kita menggunakan sistem orde 2,
kita masih ada rumus yang namanya rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. Tapi untuk order 3 akan sulit untuk mencari akar-akar dari sistem tersebut. Sedangkan akar-akar itu yang kita tahu ada hubungannya dengan bagaimana kestabilan sistem, bagaimana posisi-posisi akar di dalam root locus dan lain-lain. Oleh karena itu, di sini kita coba sederhanakan sistemnya menjadi order 2 dengan cara apa? Biasanya LA atau induktor itu nilainya sangat kecil, sehingga ini bisa kita abaikan. Kalau ini kita abaikan, berarti nilai LAS ini ya kita abaikan atau sama dengan 0. Misalkan LAS ini tidak ada, sehingga LACMS pangkat 3 itu tidak akan muncul, sehingga nanti akan menjadi sistem order 2 yang kita bisa lihat persamaannya itu ada di bawah. Theta M per EAS sama dengan KT per RACM per S plus per CM DM ditambah KTKB per RA. Nah, inilah persamaan motor DC ya, order 2, dan yang di atas adalah persamaan motor DC order 3. Nah, nanti pada saat kita menggunakan MATLAB, kita bisa saja menggunakan persamaan yang di atas yang order 3. Tapi kalau untuk analisis yang di atas kertas, terpaksa kita harus menggunakan persamaan-persamaan yang order 2. Nah, lalu apa itu KT, RA, JM, dan seterusnya? Nah, ini adalah konstanta-konstanta motor yang biasanya kalau untuk motor-motor yang bagus, dia ada di datasheet atau di body motornya sendiri. Nah, contoh misalkan ini adalah konstanta-konstanta motor dari salah satu motor. Nah, ini contoh konstanta ini saya ambil dari buku-buku referensi yang saya miliki. Di sini kita bisa lihat L-nya misalkan 0,062 Henry, R-nya 2 ohm, KM, KB, CM, dan DM-nya untuk motor tersebut. Nah, inilah yang nanti akan kita masukkan ke persamaan sebelumnya tadi, yang ini, supaya kita bisa mendapatkan fungsi transfer dari motor tersebut. Ini contoh yang lain lagi. Nah, ini ada contoh yang lain lagi. Saya punya 3 contoh yang nanti mungkin kita akan bisa pakai untuk latihan-latihan analisis di MATLAB berikutnya. Demikian untuk pemodelan motor DC. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana model ini kita masukkan ke dalam MATLAB.